Ketinggalan nggih. Sampun Bu. Ampun, Bu. Nggih, baik. Hari ini Bapak Ibu kita membahas terkait dengan waham nggih. Saya rasa untuk waham juga sama ketika Bapak Ibu dulu pernah praktik di sebelumnya. Waham itu adalah kondisi yang memang sudah sering ditemui di lapangan. Tapi untuk kategori secara prevalensi waham itu termasuk jarang kalau dibanding dengan masalah keperawatan yaitu halusinasi, resiko perilaku kekerasan, kemudian defisit perawatan diri. Nah, yang paling sering yang kita jumpai pada pasien dengan kondisi gangguan kejiwaan itu adalah defisit perawatan diri. Nah, sebagai bentuk praktikal teoris, hari ini memang mungkin secara waham itu kan juga memang kita menangani tidak langsung person by person bisa kita lakukan asuhan langsung ya, tapi kita bisa menganalisis dulu seperti apa kondisi waham sehingga kita harus tahu apa itu definisi waham. Nah, jadi pada kondisi pasien yang waham, maka kondisinya adalah pasien itu meyakini sesuatu yang salah, tetapi kondisinya tidak bisa diubah begitu saja dengan bukti yang ada bahkan di depan mata kita dan pasien gitu ya. Sekalipun pasiennya bisa baca, pasiennya itu juga eh, bisa melihat, bisa lihat gambar dan lain-lain, bisa mendengarkan video, tetapi untuk kondisi waham ini pasiennya itu biasanya akan sangat susah di counter karena keyakinannya tadi yang keliru ya. Kemudian pasien dengan kondisi waham ini memiliki pemikiran yang kaku, yang justru tidak rasional, serta seringkali menunjukkan perilaku yang justru tidak biasa. Jadi kalau dibanding dengan kondisi yang seharusnya, maka di tingkat kewajaran itu mungkin ada 70% yang itu tidak masuk akal. Sehingga pada kondisi waham ini kita betul-betul bisa melihat nantinya bahwa pasien itu secara analogi dia mengalami beberapa hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena akar dari permasalahannya adalah waham ini adalah meyakini kondisi yang tidak sesuai atau keyakinan yang salah. Nah, kemudian jenis-jenis waham itu kalau menurut Stewart yang baru ya Bapak Ibu 2021 terakhir rilis kemarin itu waham tidak sebanyak dulu yang misalnya ada waham bizar gitu ya, waham nihilistik. Kita mengelompokkan ke dalam jenis waham itu ada empat, yaitu waham persekitaran kalau diartikan di bahasa Indonesia ya. Jadi waham ini just linked by lingkungan. Jadi pasien meyakini bahwa lingkungan sekitar mereka itu telah diubah atau direkayasa dengan tujuan menyakiti atau mengancam mereka. Jadi kalau dulu kita mengenalnya ini adalah waham bizar mungkin ya. Jadi sering tidak koneknya antara kita dengan lingkungan yang menyebabkan keyakinan yang salah itu kita pelihara. Contohnya pakai sendal tapi kebalik gitu ya, kanan sama kirinya tapi dia meyakini ya itu yang sebenarnya gitu. Nah, jadi waham persekitaran ini pasien merasa modifikasi dari lingkungan itu dia dibuat-buat supaya menyakiti si pasien ini. Atau bahkan pasien ini merasa bahwa dirinya itu terancam dalam kondisi lingkungan yang dibuat-buat tadi. Dan ini biasanya disampaikan kepada perawat dalam bentuk menyampaikan bahwa ada orang yang mau bunuh saya Ya. gitu ya. Ada orang yang mau menyakiti saya gitu. Atau ada orang yang mengancam saya gitu. Jadi biasanya di persekitaran ini pasien memang melebih-lebihkan kondisi yang sebenarnya dan juga dia meyakini bahwa lingkungan yang tempat dia tinggal itu dia tidak sesuai. Nah, kemudian selanjutnya adalah waham kebesaran. Waham kebesaran ini adalah pasien meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan, kekayaan, atau kemampuan luar biasa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, contoh dari waham kebesaran itu adalah merasa dirinya nabi, itu merasa dirinya presiden gitu misalnya. Jadi kalau yang merasa dirinya nabi itu bukan waham agama ya, justru, tapi kalau konteksnya adalah dia merasa seorang nabi yang bisa memfatwakan sesuatu, bisa punya mujizat. Nah, itu justru dia adalah waham kebesaran. Karena yang dia rasakan, misalnya dia menjadi seorang nabi, itu tujuannya adalah mengumpulkan massa, merasa dilebihkan, dan dia punya kemampuan untuk mengcounter lingkungannya, masyarakat, dan orang-orang yang diajak bicara.
Nah, jadi pasien ini meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan, kekayaan, atau kemampuan luar biasa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian yang jenis waham lain itu adalah curiga. Ini paling sering terjadi ketika pasien mengalami waham, ya, Bapak Ibu. Waham curiga ini adalah pasien yang meyakini bahwa orang lain seperti teman atau keluarga berniat untuk menyakiti atau menipu mereka. Jadi, contoh saya pernah ada pasien itu bahwa pasiennya tuh nggak mau makan. Kalau ditanya, bilangnya dia nggak mau makan karena takut yang dimakan itu bayarkan, ini nanti disuruh bayarkan gitu kan. Jadi, kita merasanya bahwa, oh ini benar-benar pasien yang rasakan itu adalah dia taunya makanan itu suruh bayar, jadi dia nggak makan. Waktu itu kita sudah jelaskan bahwa makanan yang ada di rumah sakit itu gratis, tidak disuruh bayar sampai ditunjukkanlah bukti bahwa dia ditanggung BPJS gitu kan, tidak bayar tapi dia tetap nggak mau makan. Ternyata dia bukannya nggak mau makan karena posisinya adalah dia merasa harus bayar, tetapi karena ternyata dia tidak mau gini. Jadi dia itu data yang kita kumpulkan waktu itu ketika dia makan itu ternyata mau, tetapi bekas yang dimakan orang lain gitu nih, Bapak Ibu. Jadi ada orang lain itu makan atau temennya itu makan, kemudian setelah selesai makan tidak habis, maka dia akan makan sisanya gitu. Nah, ternyata pada saat kita dalami, kita lakukan pengkajian itu ternyata dia selalu mau makan tapi kalau dia sudah sisa. Nah, berarti di sini ternyata dia bukan waham karena dia merasa tidak mau makan karena bayar, tapi dia itu mau makan yang dia memastikan bahwa ketika dia makan makanan itu, orang yang makan itu akan baik-baik saja. Karena dia merasa makanan yang dimakan itu ada racunnya, ada jampi-jampinya, sehingga dia nggak mau makan. Jadi dia selalu curiga bahwa ketika makanan diantar atau buat dia, walaupun itu utuh, itu ada racunnya. Sehingga walaupun diyakinkan seperti apapun ya susah karena pasiennya merasa itu adalah makanan yang sudah diracun. Kemudian waham keagamaan. Nah, seperti yang waham tadi, kalau apa namanya, waham kebesaran yang merasa dirinya nabi, tapi kalau waham keagamaan ini adalah keyakinan yang keliru soal ayat-ayat atau keyakinan dengan Tuhan atau entitas spiritualnya. Jadi beda dengan waham kebesaran dalam artian kalau dia merasa dirinya nabi kan dia pengennya memang di apa ya, dielu-elukan gitu ya, disolawatin gitu misalnya ya, atau dia bisa mengumpulkan massa tadi. Tapi kalau waham keagamaan itu lebih pada keyakinan ayat yang keliru, kemudian menggunakan kemampuannya berkomunikasi dengan menggunakan ayat-ayat yang tidak sesuai gitu, atau keyakinan terhadap Tuhan tapi yang keliru gitu ya. Jadi itu entitas spiritual sebenarnya kalau waham keagamaan. Nah, penyebab waham itu sendiri adalah yang pertama tuh faktor genetik. Ya, jadi waham dapat diturunkan dalam suatu keluarga menunjukkan adanya kecenderungan biologik. Jadi ada eh, runutan ketika di situ ada dendrit dengan akson dan neurit yang tidak nyambung. Jadi artinya berarti ketika ada kondisi neurologis yang salah secara genetis, maka itu juga biasanya akan berdampak atau menurun kepada tingkatan genogram yang keberapa gitu nggih. Jadi misalnya oh ada orang waham, ternyata ketika dirunut ada riwayat anggota keluarga yang gangguan. Nah, itu bisa jadi ibunya langsung atau ayahnya langsung atau ayah ibunya nggak kenapa-napa tapi ada urutan dari kakeknya gitu misalnya atau kakek buyutnya. Nah, itu adalah kondisi waham. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi trauma psikologis. Itu menyebabkan pengalaman traumatis masa lalu seperti pelecehan, kekerasan, atau kehilangan, dan juga dapat memicu timbulnya waham. Nah, jadi pada kondisi psikologis, nanti Bapak Ibu bisa baca yaitu patopsikologi terjadinya waham, nggih. Jadi pengalaman traumatis masa lalu seperti pelecehan, kekerasan gitu atau kehilangan itu tentu dapat memicu seseorang meyakini sesuatu tapi kadang-kadang keliru gitu kan. Nah, kemudian penyakit fisik yaitu kondisi medis tertentu seperti stroke,
tumor otak atau penyakit Parkinson ini juga dapat menimbulkan waham tapi dari aspek biologiknya. Jadi kalau waham itu selalu kita melihatnya dari dua sisi presipitasinya nih Bapak Ibu. Kalaupun kita mengkaji pasien, maka cek apakah ada faktor predisposisi, kemudian faktor presipitasi. Kalau faktor predisposisi, ini adalah faktor biologik yang terjadinya jauh sebelum dia mengalami sakit. Bahkan dari misal bayi, anak-anak, pola asuh, kejadian masa lalu yang kurang menyenangkan, dan sebagainya. Kalau presipitasi itu adalah pencetus kondisi yang seseorang itu yakini tapi terjadi kurang dari 6 bulan. Contohnya adalah penyakit fisik tadi. Dia mengalami stroke, tumor otak, atau penyakit Parkinson. Nah, kemudian dia meyakini segala sesuatu yang tidak seharusnya atau tidak sebenarnya. Sehingga yang seperti ini tetap tahapannya kita mesti reorientasi realitas. Nah, pada saat waham, pasien ini ada manifestasi klinis gitu ya. Manifestasi klinisnya itu yang pertama atau tahapan ketika dia mengalami waham. Pertama itu dia mengalami delusi dulu. Delusi beda ya Bu, Bapak Ibu dengan ilusi dengan halusinasi itu that's is different. Jadi sangat beda banget. Delusi itu adalah pasien dengan waham yang mengalami keyakinan yang salah dan tidak dapat dibantah. Meskipun tidak berdasar pada realita. Yang dia pokoknya kekeh saya adalah Megawati, Presiden Republik Indonesia gitu misalnya ya. Nah, kita udah tahu itu di foto di ruangan itu ada fotonya Bu Mega misalnya. Kemudian wakilnya siapa gitu. Kita tunjukkan bahwa Presiden Indonesia yang sekarang bukan yang ini yang di foto ini gitu ya. Ya itu saya gitu dulu waktu muda dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa dibantah. Dia akan mencari sebuah kronologi meskipun tidak berdasar pada realita. Dan itu bertujuan untuk meyakinkan yang diajak bicara. Nah, sehingga sedikit banyak orang dalam kondisi waham itu biasanya dia akan merasa meyakini sesuatu tetapi bertahan cukup lama, nggih. Nah, kemudian tahapan dari delusi ini kemudian meningkat biasanya Bapak Ibu menjadi tahapan yang selanjutnya yaitu halusinasi. Jadi biasanya diagnosa keperawatan penyerta setelah adanya waham itu adalah halusinasi. Jadi kalau Bapak Ibu bikin pohon masalahnya, bisa aja awalnya adalah waham, tapi core problemnya akhirnya halusinasi, gitu kan? Nah, jadi halusinasi ini adalah pasien yang dapat mengalami eh, gangguan stimulasi dari penglihatan, pendengaran, pencecap, penghidu, kemudian taktil gitu ya, yang tidak sesuai dengan realita. Nah, kemudian yang ketiga dalam tahapannya, waham ini akan menyebabkan gangguan perilaku. Jadi nanti akan kelihatan nih Bapak Ibu, seseorang yang mengalami waham itu dia overconfidence gitu ya. Makanya kita juga sering lihat ya kalau berkelakar itu orang yang overconfidence jangan-jangan dia waham gitu. Nah, jadi memang kalau gangguan perilaku itu biasanya efek utama dari sisi manifestasi klinisnya itu adalah gangguan perilaku yang semacam overconfidence. Nah, waham ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak biasa, Bapak Ibu, seperti rasa curiga yang berlebihan atau justru malah agresif. Nah, jadi dia nggak ditanya pun dia akan dengan berapi-api menceritakan apa yang dirasakan. Kemudian digali sedikit tapi keluarnya bisa 2 bab gitu ya. Jadi memang sisi lainnya adalah curiga berlebih dan justru bisa agresif. Nah, dari pengkajian keperawatan pada pasien waham, kita membutuhkan beberapa data terkait dengan kondisi mental dan fisik pasien. Jadi, waktu pengkajian keperawatan pada pasien waham, ini kita akan melibatkan pemeriksaan komprehensif terhadap kondisi mental dan fisik pasien. Perawat akan menilai pola pikir, perilaku, serta riwayat kesehatan untuk mengidentifikasi tanda dan gejala waham. Nah, jadi pada saat kita ketemu pasien, nanti seperti yang kemarin saya sampaikan, nggih, ada tahapan itu dinamakan preinteraksi, orientasi, fase kerja, terminasi. Jadi pada waktu preinteraksi kita sudah cek riwayat kesehatan pasien dalam kondisi keyakinannya. Apa yang di situ muncul, apakah termasuk gejala waham. Kemudian di tahap orientasi seperti biasa, Assalamualaikum Bapak, bla 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 gitu ya. Kontrak waktu dan lain-lainnya disesuaikan dengan penilaian pola pikir pasien. Karena
Kalau pasien beranggapan ketemu perawatnya itu cukup 5 menit, nah nanti dia pas setelah 5 menit itu akan berdiri dan meninggalkan kita. Sehingga ini yang harus diantisipasi Bapak Ibu karena rata-rata orang waham itu sangat manipulatif ya. Nah, selain itu, perawat juga akan menggali informasi tentang latar belakang psychological pasien. Jadi pola tidur, gitu ya, nafsu makannya dia, dan fungsi sosialnya, karena tujuannya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi pasien dan merumuskan rencana asuhan keperawatan yang paling sesuai. Nah, yang paling sesuai itu maksudnya yang gimana? Yang bisa mengakomodir pasien untuk cepat bisa nangkep reorientasi realitas. Karena kalau pasien itu tidak berhasil reorientasi realitas, maka selamanya dia waham. Jadi untuk reorientasi realitas kita tidak bisa membantah. Jadi artinya kita misalnya dia cerita bahwa dia adalah camat dengan banyak punya tanah di daerahnya berhektar-hektar gitu ya. Nah, itu kita nanti akan cek dulu keyakinan pasien itu seberapa secara aksis. Nah, setelah itu kita cek apakah memang dia memahami arti hektar, arti camat dan sebagainya. Nah, memang tidak bisa langsung ketika ketemu pasien kemudian dijelaskan hal seperti itu. Akan sangat mental nih Bapak Ibu. Tapi kalau dia nanti sesuai dengan kondisi pola kebutuhannya, maka kita bisa masuk pelan-pelan. Jadi kita bisa merumuskan rencana dulu untuk asuhan keperawatan yang sesuai. Nah, diagnosa keperawatan pada pasien waham, ini kan waham itu kan masih diagnosa medis. Jadi dalam pengelolaan pasien waham, perawat harus melakukan pengkajian yang komprehensif head to toe untuk mengidentifikasi diagnosis keperawatan yang tepat. Jadi diagnosa utama yang sering muncul pada pasien waham itu adalah gangguan proses pikir, yaitu halusinasi tadi ya. Nah, kemudian ditandai dengan keyakinan yang salah atau justru tidak berdasar, dan akan muncul tuh diagnosa lain yang juga perlu dipertimbangkan. Artinya ketika Bapak Ibu bikin pohon masalahnya, akan beda-beda satu pasien dengan pasien yang lain. Contohnya adalah ketika awalnya adalah perilaku intolerance, kemudian dia mengalami wandering gitu ya, jalan-jalan misalnya gitu, keluyuran. Habis itu dicek, oh ternyata memang dia pelurian karena dia itu merasa penilik sekolah gitu, atau kepala sekolah, atau dia nabi yang harus kasih fatwa di tiap-tiap ketemu orang. Nah, itu nanti kita cek apakah dia memang masuk di dalam tanda gejala waham dulu. Habis itu kita tarik garis ke atas atau anak panah, cek apa yang terjadi karena perilaku yang gangguan perilaku yang awal tadi. Contohnya misalnya tadi sudah wandering ya, udah keluyuran, tarik anak panah ke atas, kemudian ternyata dia terganggu dalam proses berpikirnya. Kemudian tarik lagi ke atas, karena problemnya ternyata halusinasi. Nah, setelah itu ternyata halusinasinya ada bisikan, ada hal-hal yang disampaikan di dalam yang dia dengar, kemudian terjadilah resiko perilaku kekerasan. Karena ada suara yang menyuruh dia melakukan misalnya hal-hal yang berbau kekerasan fisik. Nah, kemudian karena dia asyik gitu ya dengan halusinasinya, maka kita bisa juga tarik ternyata dia tidak RPK, tapi dia justru ISOS atau isolasi sosial. Dan ketika dia sudah ISOS, maka akan sangat mungkin terjadi defisit perawatan diri. Begitu. Pohon masalah kita bisa cek untuk sampai dengan terjadinya DPD. Kalau ditanya masalah keperawatan yang muncul akibat dari kondisi waham, maka core problemnya bisa macam-macam sesuai dengan nanti pengkajian yang ditemukan oleh Bapak Ibu. Nah, bagaimana intervensinya pada keperawatan dengan kondisi pasien waham? Yang pertama, terapi kognitif. Nah, terapi kognitif itu sebetulnya bisa dilakukan generalis maupun spesialis. Jadi kalau terapi kognitif itu ada yang di counter itu adalah cara berpikir pasien. Apa yang pasien pikirkan. Nah, kondisi ini membantu pasien mengidentifikasi dan menantang pemikiran waham yang tidak rasional. Atau kita sering mendengarnya adalah joining waham in irrational system. Jadi di situ kita lihat bagaimana caranya kita mengecek pasien itu masih berpikir secara wajar atau dia sudah mulai mengarah ke reorientasi realitas. Nah, biasanya kita cek dengan pasien itu apakah sudah berperspektif yang lebih realistis dibanding yang sebelumnya gitu. Jadi bisa aja loh dia itu kemudian menolak membicarakan masa lalunya karena sudah cukup malu. Contohnya nah, kemarin katanya presiden, masa sekarang masih sekolah SMA dan sebagainya gitu nggih. Nah, itu kan kadang ditemukannya adalah ketika kita sudah melakukan terapi soalnya pada pasien dengan kondisi waham.
Nah, kemudian tentunya itu adalah terapi farmakologis atau terapi dengan diberikan obat. Karena kalau waham itu memang harus diiringi berbarengan, tidak mungkin juga hanya terapi non-farmakologis, sehingga pasti harus masuk itu terapi farmakologis. Terapi farmakologis adalah pemberian obat-obatan antipsikotik untuk mengurangi gejala waham dan memperbaiki fungsi kognitif pasien. Biasanya diberikan Depakot gitu nggih atau golongan halusinogen atau dikasih klorpromazin atau risperidon. Itu masuk semuanya di antipsikotik. Nah, kemudian dukungan keluarga, kita libatkan keluarga dalam proses perawatan, berikan edukasi, dan kembangkan strategi mengelola waham pasien. Jadi kenapa di dukungan keluarga penting? Nah, ini nanti kalau misalnya ada jurnalnya saya share juga. Jadi dukungan keluarga itu termasuk non-stigmatis yang dialami oleh pasien. Kalau pasien itu sudah distigma bahwa dia nggak sembuh dari waham, maka itulah yang akan terjadi biasanya. Contoh pasien sudah oke, dirawat di rumah sakit, balik ke lingkungannya, kemudian tetangga bilang, nanti 2 minggu lagi lah, yo kambuh. Atau nanti 2 minggu lagi pasti balik lagi rumah sakit. Nah, kondisi-kondisi ini tanpa adanya dukungan keluarga yang itu adalah material asset atau dia adalah eh, apa tuh namanya social asset itu pasti tidak bisa berhasil mengatasi wahamnya karena ini perlu dilakukan secara komprehensif. Kemudian yang terakhir lakukan terapi kelompok. Semacam focus gap discussion, tapi ini untuk pasien-pasien yang memang dalam kategori sama kondisinya. Jadi bisa juga kita sebut itu adalah terapi aktivitas kelompok, tetapi ya kalau nanti dia bisa diajak sharing. Kalau tidak diajak sharing ya cukup di terapi kelompok, kemudian semuanya mendengarkan terapi kognitifnya masing-masing. Nah, ini memungkinkan pasien untuk berbagi pengalaman, memperoleh dukungan, dan juga belajar dari sesama penderita waham. Jadi pokoknya kita tidak boleh menstigma bahwa seorang pasien waham itu tidak mungkin disembuhkan. Tetapi pasien waham itu bisa dengan seiring berjalannya waktu diajari sedikit demi sedikit reorientasi realitas. Nah, pada saat implementasi asuhan keperawatan pada pasien waham, maka eh, pasien ini bisa dilibatkan dalam bagaimana kita memberikan terapi terkait dengan obat antipsikotik, psikoterapi, ataupun pendekatan terapeutik. Pendekatan terapeutik itu adalah tadi BHSP ya, Bina Hubungan Saling Percaya. Kaji serangkaian apa yang dirasakan oleh pasien, kemudian kita tinggal melis gitu ya, melis mana aspek positifnya, mana aspek negatifnya. Jadi betul-betul seperti kita menuliskan catatan harian itu Bapak Ibu. Kita mengenalnya adalah jadwal kegiatan harian memang atau JKH. Nanti di situ kita lihat apakah pasien sudah menyatakan kemampuannya untuk mengenal aspek positifnya dan juga sudah melis bagaimana dia mengenali aspek negatifnya. Nah, kalau dia belum berhasil mengenali aspek negatifnya, nah berarti dia belum berhasil untuk apa namanya memulihkan ideal dirinya atau justru ideal dirinya memang masih buruk gitu ya. Nah, kemudian perawat juga harus menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman serta melibatkan keluarga dalam asuhan keperawatan. Jadi salah juga kalau misalnya keluarga justru tidak dilibatkan dalam proses perawatannya pasien. Karena di sini tujuannya adalah mengendalikan gejala waham. Nah, Bapak Ibu, untuk yang asuhan keperawatan pada pasien waham, kemudian halusinasi, isolasi sosial, RPK, dan lain-lain, itu kita mengenal namanya SP keluarga, Nji. Jadi SP keluarga itu akan selalu ada, Bapak Ibu, ketika kita merawat anggota keluarga yang sakit gangguan. Jadi SP keluarga itu selalu juga jumlahnya ada 3. Yang pertama, kita akan eh, menggali kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Itu SP1. SP1 keluarga. Menggali kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, SP2 itu adalah mengajari anggota keluarga merawat pasien. Jadi ngajarin cara merawatnya. Kalau pasiennya halusinasi, ya kita ngajarin anggota keluarganya untuk bagaimana latihan menghardik juga. Sehingga kalau pasiennya ngomong sendiri atau bengong, dia sudah bisa ngajak buat latihan. Nah, yang ketiga itu adalah membuatkan jadwal kegiatan harian. Itu jadi ada 3. Itu SP keluarga itu selalu ada 3. Nah, kemudian untuk
evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi waham. Yang pertama adalah evaluasi kondisi pasien. Tinjau ulang tanda dan gejala waham yang dialami pasien, cek perubahan perilaku, cek kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi tadi berdasarkan SP yang saya ceritakan ke Bapak Ibu tadi, kan SP-nya ada tiga tuh. Yang pertama kan gali keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Ternyata pasiennya sudah mampu menghardik misalnya atau mampu melakukan pengenalan diri terhadap waham atau reorientasi realitas, tapi kok keluarganya belum. Makanya di SP2 itu tujuannya adalah keluarga. Kaji atau latih keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Kemudian yang ketiga itu buatkan dia jadwal kegiatan harian. Jadi cocok nggih dievaluasi dalam kondisi pasien, tinjau ulang tanda dan gejala waham, cek perubahan perilaku. Ini biasanya keterangannya soalnya banyak dari keluarga Bapak Ibu. Dan kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini juga diceknya adalah dari jadwal kegiatan harian. Nah, ya, kemudian reevaluasi tujuan keperawatan, ya, Bapak Ibu. Jadi setelah evaluasi kondisi pasien, maka kita mengevaluasi tujuan keperawatan. Kenapa kok harus ada reevaluasi? Karena biasanya dalam kondisi waham, kita harus terus-terusan mengecek apakah latihan kita terhadap reorientasi realitas itu sudah cukup berhasil. Jadi kan dari setiap asuhan keperawatan itu ada tujuannya, ya Bapak Ibu. Kalau halusinasi, itu tujuan utamanya adalah ignoring kan, ignoring itu mengabaikan gitu kan suara yang muncul. Nah, kalau RPK itu tujuan utamanya kan tentunya adalah mengontrol emosi ya. Nah, kalau dia defisit perawatan diri, tujuan utamanya adalah mampu merawat diri. Nah, kalau waham ini tujuannya adalah reorientasi realitas gitu. Jadi, di dalam reevaluasi tujuan keperawatan kaji kembali apakah tujuan keperawatan yang ditetapkan sebelumnya telah tercapai atau perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian ubah intervensi ya, jika perlu. Nah, jadi kalau sudah memang apa tuh namanya muncul eh, tindakan atau perilaku yang selalu dilakukan oleh pasien gitu, kita cek aja dan evaluasi untuk menentukan intervensi selanjutnya. Nah, keperawatan perlu ditambahkan untuk modifikasi dari capaian hasil yang tentunya harapannya sudah optimal. Nah, kemudian kita lihat prognosis pasien waham. Jadi kalau pasien waham, prognosis yang baik itu berarti pasien dengan waham yang dapat mengenali dan menerima kondisinya. Sehingga kita bilang, oh prognosis pasien ini baik karena cenderung lebih kooperatif dengan pengobatan dan juga dia mampu direhab. Jadi dia masih mau untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan, itu kita bilang prognosis yang baik. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi dalam kondisi prognosis pasien ini adalah pasien dipengaruhi oleh durasi waktu munculnya waham tuh mulai kapan, sudah berapa lama, terus keparahan gejalanya seperti apa, serta riwayat penyakit dan pengobatan sebelumnya, serta dukungan keluarga yang juga tentunya berperan penting. Nah, umumnya kondisi waham itu sudah kronis, jadi dia lebih dari 6 bulan, kemudian sudah apa namanya terdistrak dari kondisi perilaku yang sudah sering diabaikan gitu ya jadinya akhirnya kronis deh. Kemudian waham ini seringkali bersifat jangka panjang gitu ya, yang dibutuhkan untuk meminimalkan kekambuhan. Kadang-kadang dalam kondisi stabilitas kondisi pasien itu agak susah gitu ditegakkan. Nah, kemudian yang terkait dengan prognosis yang lain adalah kualitas hidup. Kualitas hidup dengan penanganan yang tepat, pasien waham tentunya dapat memiliki kualitas hidup yang baik. Dan saya termasuk yang percaya nih, kalau pasien waham itu dapat disembuhkan. Pasien dengan kehidupan produktif dan bermakna meski dengan gangguan psikotik yang persisten. Nah, ini terakhir Bapak Ibu untuk penata laksanaan pasien waham itu intinya adalah reorientasi realitas. Jadi, menyampaikan fakta dengan pengkajian pasca BHSP. Kemudian menyajikan data dengan observational judgment. Kemudian melatih dengan membiasakan
atau habitualism, dan mengevaluasi dengan melihat perilaku pasien. Begitu. C. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ini sembari Bapak Ibu bisa ikut baca, saya share ke Pak Mujio. Ya, Bu. Bentar, biar tidak lupa tadi yang beberapa yang saya sampaikan ya. Ibu izin bertanya ya, Bu. Nje, boleh. Monggo sambil saya ngirim. Tadi disebutkan waham itu salah satunya adalah Ya, genetik ya, Bu ya? Heeh. Salah ya, satu unsur genetiknya ya, Bu ya. iya. Kalau unsur genetik, kemungkinan yang kena waham kan nggak cuma satu toh, Bu. Berarti bisa sekeluarga toh, Bu. Oh ya, ya Mbak Kalau Lucy. sekeluarga, bisa berarti merawatnya kalau satu didandani, keluarganya nggak didandani ya nanti mau bulat aja toh, Bu. Mungkin Betul apa sekali. betul? Oke, laras sangat Mbak Lucy. Dan itu Yang sering, kedua, sering terjadi ya kayaknya ya. pertanyaan saya, Iya. waham itu termasuk kepribadian ganda, bukan ya, Bu? Oh iya, iya. Bagus pertanyaannya Terima Mbak kasih, Bu. Lucy untuk stimulit pertanyaan ya sore ini. Nah, jadi ini saya jawab dulu. Sebentar, saya kirim dulu aja deh. Nanti tidak lupa. Biar nanti teman-teman bisa baca. Bentar, ini nanggung soalnya. Nyari nanti tidak salah. Materi jiwa. Ya, sudah terkirim ya, Bapak. Ya, eh gini Mbak Lucy. Jadi tadi diskusi pertama kita adalah soal waham kalau ini sifatnya genetis, pasti kemungkinan atau faktor resikonya justru seluruh keluarga juga bisa kena, gitu nggih. Nah, seringnya kita lihat dari ini apa namanya genogram. Jadi seorang dengan pasien waham itu di dalam research-nya, ketika kita menemukan pasien itu kok dalam kondisi waham itu tidak ada alurnya yang secara genetis itu nggak ada gitu. Jadi tiba-tiba dia waham gitu nggak pernah terjadi. Jadi selalu ketika kita cek di dalam genogramnya, itu ternyata memang kalau yang dia ini terkena waham, pasti biasanya memang ada anggota keluarga entah itu dekat, entah itu beberapa genogram di atasnya, pasti ada yang waham. Karena di situ yang terjadi atau yang menjadi masalah itu adalah sistem anatomikal yang ada di persyarafan di dalam otak. Sehingga bentuk dari anatomis atau fisiologis yang terjadi di dalam otak itu kemudian menurun dalam fungsi-fungsi selanjutnya yang kemudian diwariskan secara genetis terhadap keturunannya. Tapi kan posisinya tidak semua, misalnya orang tua ini dua orang ya, misalnya bapak, ibu, kemudian anaknya ada lima, yang waham kan mestinya nggak lima-limanya waham, tapi akan sangat bisa aja lima-limanya ya waham. Ini pernah terjadi di Bogor, waktu saya praktek di Marzuki Mahdi, satu keluarga itu gangguan. Jadi ayahnya gangguan, ibunya gangguan, dan dilalahnya dua-duanya itu punya struktur genogram yang punya genetis semua, anaknya tiga itu gangguan semua, Mbak Lucy. Jadi waktu itu agak susah kita memberikan intervensi gitu ya, karena ternyata eh, ketika dia balik lagi ke rumahnya, semuanya itu tidak kondusif seperti seidealnya ketika dia balik ke rumah. Karena tanda gejala gangguannya kental banget gitu kan. Nah, itu kondisi yang tidak bisa kita hindari karena memang dia secara genetis sudah kental gangguan jiwanya. Dan karena riwayat dari seorang gangguan jiwa ini salah satunya adalah genetis, walaupun dia tidak dalam prosentase paling tinggi, tapi akhirnya di dalam faktor predisposisi atau pendukung, nah dia jadinya punya resiko lebih besar mengalami gangguan
kejiwaan. Karena posisinya pola asuhnya udah dari kecil dia akan seperti itu, aneh gitu ibaratnya. Kemudian perilakunya juga akan terbiasa melihat hal-hal yang aneh. Akhirnya waktu dia remajanya mungkin dalam fase dia pencarian identitas itu, kemudian dia merekam hampir semua tindakan yang biasa dilakukan sama dia. Akhirnya dia mengalami gangguan perilaku. Nah, jadi kalau satu anggota keluarga gangguan, ada anggota lain yang tidak gangguan, maka mungkin keluarga itu masih bisa survive. Tapi kalau semuanya gangguan, saya kira akan susah untuk survive-nya memang. Karena memang kondisinya tidak bisa kita berikan perlakuan yang sama ya. Nah, kemudian apakah ini termasuk kepribadian ganda? Beda. Kalau kepribadian ganda dia masuknya bipolar disorder. Jadi kayak kepribadian ganda itu tiba-tiba dia secara emosional dalam satu waktu dia punya dua karakteristik gitu kalau kepribadian ganda itu. Tapi kalau waham itu bukan kepribadian ganda karena dia memang meyakini hal yang keliru dan itu melekat pada dirinya. Jadi kalau dia udah bilang bahwa dirinya adalah nabi, besok itu kalau dia memang masih belum berhasil reorientasi realitas, dia akan tetap merasa dirinya nabi, bukan namanya waktu kecil itu bukan gitu. Jadi akan apa ya? Jadi something's difference gitu kalau untuk menyatakan bahwa ini adalah kepribadian ganda. Jadi kalau yang dimaksud kepribadian ganda itu mungkin lebih dekatnya ke arah gangguan bipolar. Tapi bipolar pun itu kan ada fasenya ya. Jadi ada fase satu, fase 2 untuk bipolarnya. Nah, jadi kalau di gangguan kepribadian dia mungkin masih ada di dalam fase satu bipolar gitu. Satu Mungkin pertanyaan itu lagi Mbak. ya Bu, maaf ya Bu. Ya, Seandainya penderita waham ini sudah dinyatakan terkontrol, terkontrol mm-mm. itu terus kita ada ininya nggak Bu, evaluasinya per bulan atau gimana? Terus nanti perkembangannya di masyarakat nanti akan mengganggu masyarakat nggak Bu? Oke. Nah, itu tadi yang saya ceritakan di bagian evaluasi tadi Mbak Lucy. Kita pakai jadwal kegiatan harian. Karena kan tadi ada 3 SP, nggih. Kalau di dalam keluarga itu kita gali kemampuan keluarga merawat, yang kedua latih pasien merawat, yang ketiga kan kita buatkan JKH. Controlling kita tuh pakai JKH itu. Nah, kalau saya dulu pernah ada kunjungan di Taiwan itu, kalau dia pulang Mbak Lucy dari hospital, dari rumah sakit, itu perawat yang ada di puskesmas atau kalau di sana itu apa ya namanya primary healthcare gitu ya. Jadi kayak puskesmas gitu dia nyambung. Jadi semacam ada rekamedik yang dari rumah sakit kemudian diteruskan ke perawat-perawat puskesmas yang itu ada kader jiwanya yang dia akan controlling setiap pasien-pasien itu ketika pulang dari rumah sakit jiwa. Tapi di sana itu tidak kental stigmanya, sehingga memang perawat itu ada yang dilatih untuk mengecek kondisinya setiap waktu untuk apa namanya membuat neraca kok neraca apa namanya grafik peningkatan perbaikan kemampuan. Jadi kalau perbaikan kemampuannya itu artinya meningkat setiap waktu, maka di evaluation itu adalah rapot hijau namanya ya. Kemudian kalau dia menurun, oh kok tanda gejalanya itu malah nambah gitu ya. Waktu pulang dari rumah sakit udah berobat, sudah controlling dari puskesmasnya juga udah bagus, tapi kok grafiknya itu malah menurun kondisinya atau meningkat tanda gejalanya. Nah, itu akhirnya si pasien itu menjadi punya rate report gitu ya. Jadi controllingnya memang benar-benar ada di perawat community mental health nursing. Kalau di mana-mana seharusnya di kita pun juga sama, sistemnya juga begitu, cuman di kita belum optimal jalan gitu. Nah, kalau mengganggu masyarakat, ganggu nggak? Ya kira-kira memang akhirnya jadinya mengganggu banget ya kalau dia sampai setelah waham, tapi kemudian dia menginfluence lingkungannya, mengajak seseorang yang pernah dengar ya Bu, mungkin Lia Eden. Lia Iya. Eden itu waham, nggih. Nah, itu kemampuan komunikasi dan bicaranya sangat bagus, tapi itu mengganggu sekali lingkungannya karena dia menciptakan semacam teori dan fatwa baru, kemudian ada sesembahan, seserahan, upeti yang harus diberikan sama dia. Nah, itu juga tetap ada pengikutnya, Bu, dan banyak. Nah, jadi kalau soal tingkat kewajarannya, wah kita sangat tidak bisa controlling ya, tapi kalau dari soal uh, melihat perilakunya, kita bisa controlling dengan bagaimana caranya melihat gejala-gejala negatif yang masih muncul di pasien itu.
gitu. Dan itu benar-benar gangguan itu contoh nyata Lia Eden. Jadi kalau ditanya mengganggu atau enggak tergantung pohon masalah dari waham tadi. Kalau dia ke arah RPK kemudian halusinasi, itu mungkin akan mengganggu lingkungan. Tapi kalau ke arah isolasi sosial mungkin bukan lingkungan yang terganggu, tapi akhirnya keluarga yang akhirnya dirugikan karena dia tidak produktif, tidak bisa bergaul dengan masyarakat, bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Gitu Mbak Lucy. Oke. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Ya, diskusinya mungkin sekitar itu ya. Kalau untuk praktikalnya sama seperti yang saya latihkan. Jadi preinteraksi, orientasi, fase kerja, terminasi, dan fokusnya pada reorientasi realitas. Di YouTube banyak, tapi nanti pilih-pilih ya yang dilihat. Yang dari akademisi aja. Itu banyak. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ibu mohon izin bertanya. Ya, boleh Mbak. Monggo. Sekarang kan lagi itu loh Bu viral yang Ki Arjuna itu loh. Itu kan kayaknya waham juga ya. Tapi itu kok beberapa kali dia bilang saya pernah melihat sosok eh, Kijang, Kidang, bukan harimau bukan kayak gitu. Terus dia merasa bisa mengubah tongkat jadi ular itu dia waham atau halusinasi nggih Bu? Nah, ini sesuai dengan penjelasan saya di slide keberapa tadi ya, Bapak Ibu ada ya, bahwa ketika dia sudah waham, maka nanti pohon masalahnya ke atas itu dia bisa gangguan persepsi sensori, Mbak Wulan. Jadi, pada saat dia waham, mungkin core problemnya itu justru bukan wahamnya. Tapi karena justru dia waham, nanti tanda gejala yang muncul itu malah kayak orang halusinasi, kayak orang resiko perilaku kekerasan, atau justru orang isos. Tergantung sebetulnya kita tuh mesti cari dalam pengkajian itu cek predisposisi sama presipitasinya memang. Kita nggak tahu luka masa lalu atau traumatik care yang dihadapi oleh pasien dalam fase yang sebelumnya itu dia mengalami apa gitu. Jadi sebagai seorang nurse kita itu pengkajiannya harus sampai ke sana. Harus sampai apa sih waktu kecil yang menyebabkan dia trauma. Berarti kita masuk dalam pengkajian predisposisi. Nah, kemudian kalau misalnya, oke, apa sih yang terjadi sebelum 6 bulan terakhir ini? Oh, berarti dia masuk ke presipitasi, ya kan? Jadi faktor pendukung dan pencetus itu tidak boleh dihilangkan gitu. Sehingga kita tahu pohon masalah ini benar-benar bisa dicari core problemnya bagian mana. Kalau saya sih Arjuna itu tetap paham dan itu benar sekali malah contoh nyata ya. Tapi memang kalau dia didiagnosa akhirnya dia adalah halusinasi karena berarti core problemnya adalah halusinasi. Karena sesuai dengan slide saya tadi Mbak, bahwa ketika waham itu dia kronis. Dia pasti ketahuan kalau dia sudah sangat lama ada di dalam dirinya. Sehingga munculnya tuh belakangan. Dan diatasinya juga sangat-sangat sulit sekali. Tidak sekedar untuk kita, oh ini Bu, benernya tuh kayak gini, datanya kayak gini. Sudah benar-benar bisa baca, sudah benar-benar bisa apa lihat video, lihat berita gitu aja tuh nggak bisa membenarkan keyakinannya gitu. Ya, itu kasus salah satunya tadi, Arjuna. Oke, matur nuwun Bu Desti. Ya, sami-sami. Ibu izin bertanya, Bu. Ye, monggo, Mbak Sih. Pada waktu eh, pemilu itu kan banyak sekali yang mencalonkan para caleg-caleg ya, Bu. Lah, Ye. di saat pada caleg-caleg itu ada yang tidak jadi caleg, terus dia ada gangguan jiwa, terus dia itu menganggap bahwa dirinya itu calegnya itu jadi, padahal dia gagal. Lah, setelah itu apakah gangguan jiwanya itu termasuk dalam waham atau dengan gangguan jiwa yang lain ya, Bu? Nah, kalau itu masuknya ke depresi, Mbak Sih. Hmm. Kalau itu masuknya ke depresi. Jadi kayak semacam denial, tapi tidak berhasil acceptance. Kalau perso, seseorang yang ketika dia depresi, pada awalnya kan dia akan denial dulu, ya. Jadi kayak orang menerima musibah itu loh, denial. Jadi mengingkari, ya kan? Oh, nggak terima pokoknya kalau kalah gitu kan. Habis denial itu dia biasanya bargaining. Seharusnya gini, seharusnya gitu, seandainya begini, seandainya begitu gitu. Nah, itu bargaining tahapan keduanya. Tahapan ketiganya adalah anger, marah, ya kan?
Dia menyalahkan sini, menyalahkan situ, menyalahkan sana gitu kan. Habis itu baru acceptance atau dia bahkan tidak mampu acceptance tapi dia depresi. Nah, kasus yang tadi disebutkan Mbak Asih itu adalah kasus depresi yang dia gagal denial, kemudian bargaining, kemudian anger, tapi jatuhnya tidak acceptance, itu tidak menerima. Nah, kemudian jatuhnya malah depresi. Itu Mbak Asih. Kalau itu karena jelas ya, penyebabnya itu sangat jelas kan, dia kalah. Kemudian mungkin sudah kehabisan banyak harta, kemudian tidak mampu memulihkan hartanya, atau dia malu dengan kondisinya. Nah, itu menyebabkan dia depresi. Kalau itu very clear ya untuk alasannya. Kalau waham itu kan nggak jelas ya sebetulnya. Secara faktor resiko memang oke, dia ada riwayat gangguan. Tapi kalau dari soal penyebabnya atau etiologinya, seperti di slide saya tadi, dia itu tidak cukup spesifik, tidak jelas sebetulnya. Tapi luka masa lalu, etiologi sebelumnya itu menjadi dasar. Nah, kalau kasus yang tadi Mbak Asi sampaikan, itu jelas kasusnya. Dia depresi, gitu. Ya, matur nuwun, Bu. J, sami-sami. Ya. Bapak Ibu sudah menerima PPT dari saya, J. Mungkin nanti bisa Ampun. ya, Sudah ya, dalam. Sudah, Bu, sudah. Ampun, Bu. terima. Oke, sudah ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, maksud saya nanti bisa didiskusikan, monggo. Tapi sepertinya untuk hari ini saya cuma bisa menemani Bapak Ibu sampai sekarang karena saya pamitnya tadi itu maksimal sejam, gitu, nggih. Jadi nanti kalau masih ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti bisa as usual ya, mungkin ngetik ke Pak Mujio biar diteruskan ke saya gitu, atau nanti boleh japri langsung ke saya. Begitu ya, Bapak Ibu. Ya, Ya, Ibu. Bu. Ya, mohon maaf Terima dengan kasih, sangat. Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu Desti. Sami-sami, Bapak Ibu sehat selalu. Sampai ketemu ya. Amin. Amin. Semoga Ibu sehat, selamat sampai tujuan. Amin, matur suwun sangat. Saya akhiri praktikum kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi